kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
kasih Tuhan. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini, selagi saudara menghadapi banyak kesibukan, saudara sempat untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita doa sebentar supaya firman itu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hendak kami dengar. Kiranya Roh Kudus berkenan menjamah sehingga semuanya diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Saya ingin mengajak saudara-saudara membaca di dalam kitab suci, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ya saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berhenti dulu sampai di sini ya saudara. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau menurut para ahli ya saudara, bagi bangsa Israel itu suatu beban yang berat. Bukan berarti kita itu manggul suatu beban yang berat, tetapi suatu peraturan menurut para ahli Taurat, ya,
beban berat itu yaitu para ahli Taurat itu menetapkan 613 persoalan yang tidak boleh kita langgar. 613 persoalan termasuk menipu, dusta, itu semua 613 harus ditaati. Itulah menjadi suatu beban yang berat bagi orang Israel. Sulit untuk orang bisa mentaati 613 peraturan. Nah, itu merupakan sesuatu masalah yang membuat bangsa Israel letih lesu. Ya. Letih lesu, ndak iso nglakoni. Sebab 613 masalah harus diatasi. Ya. Terus di ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dikatakan, "Pikulah kuk aku." Kuk itu kata ganti dari beban. Ya. Tetapi Tuhan bilang, bebanku itu sangat ringan. Nek dibandingkan 613 masalah, itu bebanku sangat ringan sekali. Pikulah kuk aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan. Tuhan itu bukan memberi beban yang berat, tetapi justru ringan sekali. Dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di sini saudara tahu letak antara kehidupan anak-anak Tuhan dan kehidupan orang-orang dunia. Kehidupan orang-orang dunia itu bebannya berat sekali. Tidak ada orang dunia yang menyebut dirinya bahagia, itu tidak ada. Semua berbeban berat. Semua susah, menderita, sakit, sengsara, dan sebagainya. Tidak ada orang yang bebas dari derita dunia ini. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hidup kita mentaati firman Tuhan, Tuhan bilang, firman-Ku itu ringan. Dan dikatakan lemah lembut, dan aku itu rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kata tenang ini saudara, itu kalau saudara bisa mencapainya, saudara akan merasakan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, tidak ngerti, saudara tetap berbeban berat. Saudara, marilah kita belajar lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memanggil kita
sebagai anak-anak Tuhan bukan untuk menderita, untuk memikul beban yang berat, untuk memikul beban yang seperti ahli Taurat bebankan 613 masalah itu harus bisa dilakukan, baru dia itu dianggap orang suci menurut para ahli Taurat. Tetapi Tuhan bilang, bukan itu. Tetapi siapa yang datang kepada Yesus, dia akan menerima kelepasan, kelegaan dari beban yang berat itu. Terus ayat yang ke-30 dikatakan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Bukan seperti bebannya dari para ahli Taurat, tetapi beban yang dikatakan beban yang dari Tuhan itu ringan sekali. Dan dikatakan enak. Dan bebanku itu ringan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, nek kita mengerti dan mau mengerti dan belajar mengerti, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu kita ini takut, khawatir, gelisah, menghadapi macam-macam masalah hidup. Bukan saja masalah ekonomi, tetapi masalah keamanan, masalah penyakit, masalah bahaya-bahaya lainnya. Itu selalu menjadi suatu beban yang berat untuk kita hadapi. Dan kita tidak akan bebas daripada semuanya itu. Tetapi saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kita ini diberi kebebasan, keringanan, dan kita diberi damai sentosa. Ayat 28, saya ulangi ya saudara, supaya saudara mengerti, bukan jadi anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, tetapi yang mengerti betul apa kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil saudara menjadi anak-anak Tuhan, supaya dikatakan, marilah kepadaku, kata firman Tuhan, semua yang letih lesu. Letih lesu, tidak ada orang di dunia ini yang merasa bahagia, itu tidak ada, saudara. Jangan saudara tidak ngerti. Di dunia itu tidak ada kebahagiaan. Orang yang pintar atau yang hebat sekalipun, saudara itu bahagia, itu tidak bahagia, itu banyak bebannya. Orang kaya juga tidak bahagia, sebab di dunia ini tidak bahagia. Tetapi Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau saudara sungguh-sungguh, arti kata iman. Iman itu bukan cuma kata-kata, tetapi iman itu lahir. Bukan karena kita beriman, bukan lahir dari daging, bukan keluar dari saya percaya, saya beriman, bukan. Tetapi iman itu lahir dari pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus di situ memberi iman. Dan iman yang dari Roh Kudus itu iman yang kudus, yang membawa kita kepada suatu kelepasan, sehingga hidup kita menghadapi apapun juga kita tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Dunia ini banyak menghadapi masalah yang
menakutkan. Kelihatannya tidak apa-apa, tetapi menakutkan. Tahu-tahu misalnya penyakit, wabah. Ya, kalau pas ada wabah, tidak ada wabah, penyakit itu tetap grogoti kita. Orang yang kelihatannya sehat, tahu-tahu kena penyakit yang mematikan banyak sekali. Untuk itu saudara, mari kita sadar, ya, kita sadar, kita waspada sebagai anak-anak Tuhan. Bukan cuma ikut, nah sudah jadi anak-anak Tuhan pasti selamat. Jangan saudara berpikir, jadi anak-anak Tuhan itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu kita ikuti sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara melihat sekarang ini dunia semakin mengkhawatirkan, ya. Banyak bahaya perang, bahaya penyakit, bahaya macam-macam saudara. Oh saudara-saudara, seperti orang bepergian, semua dalam keadaan baik, sehat, tahu-tahu di tengah jalan ada aral melintang, ada bahaya, ada kesukaran, ada kematian, dan dia tertimpa itu mati. Tidak kurang, itu banyak yang menghadapi itu. Tetapi sekali lagi, kalau saudara mempunyai kehidupan iman yang dari Roh Kudus, saudara akan mendapatkan ketenangan. Saudara akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, tidak merasakan takut, khawatir, gelisah. Juga masalah ekonomi yang sering menjadi masalah itu keadaan ekonomi yang membuat saudara pusing menghadapi masalah ekonomi. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia memperoleh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga tidak perlu takut khawatir. Hidupnya tenang, penuh damai sejahtera, badannya sehat, kuat, memperoleh umur panjang seperti Tuhan bilang, umur panjang ada di dalam tanganku, Tuhan bilang. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara bukan saja diberi kebahagiaan, tetapi diberi umur panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, saudara telah mendengarkan sebuah renungan singkat, tetapi yang penting saudara berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan apa-apa, tetapi aku percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Aku ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keringanan beban. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita sekarang akan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya kurang jelas, saya kurang mengerti,
saya kurang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, ajarlah saya untuk sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan, kelegaan, damai sejahtera, kehidupan, bahkan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, secara singkat kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bukan singkatnya, tetapi yang penting menggugah kami, supaya kami beriman bahwa Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin hidup kami untuk mencapai hidup yang penuh kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.